Selamat sore Mitra JIC, Alhamdulillah kita jumpa lagi di kesempatan ini. Senang sekali saya bisa hadir kembali menyapa. Bagaimana kabarnya? Semoga kebersamaan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Anda yang selalu terhubung dan bergabung bersama kami. Kami hadir dengan satu diskusi kita, tentunya menemani Mitra JIC yang baru saja barangkali menyelesaikan aktivitasnya. Satu bincang kita sore hari ini tentang murabahah dengan aspek akuntansinya. Setidaknya kalau saya lihat ada dua hal yang harus kita pahami lebih, apalagi kita sebagai pelaku usaha atau transaksi jual beli yang tidak bisa luput dari aktivitas kehidupan kita. Tentu pertama, murabahah itu sendiri. Mitra JIC mungkin hari ini kita masih terbilang belum begitu familiar apa itu murabahah. Bersyukur kalau hari ini sudah menerapkannya atau memahami seutuhnya. Yang kedua, akuntansi syariah, dalam hal ini akuntansi murabahah. Tentu kita juga ingin memahami lebih seperti apa sih sebenarnya dan apa yang membedakan antara akuntansi syariah murabahah dalam hal ini dengan akuntansi konvensional, dan apa kemanfaatan dari penerapan akuntansi tersebut dalam aktivitas jual beli dan transaksi kita. Langsung terhubung bersama kita dua kontributor. Yang pertama, beliau sebagai dosen STIE Perbanas Surabaya, dan hari ini juga beliau sebagai penulis buku yang berhubungan dengan buku akuntansi syariah, dan beliau juga hari ini aktif sebagai pengurus Ikatan Akuntan Indonesia di bidang akuntansi syariah. Beliau Dr. Kausar Rija Salman sudah terhubung bersama kita dan kita akan banyak bersama beliau. Dan yang kedua adalah Ustadz Wisnu Budi Prihatin, beliau sebagai praktisi bisnis syariah. Kedua-duanya akan menjadi bagian diskusi kita di sore hari ini. Sebelumnya Andi akan sapa terlebih dahulu Ustadz Kausar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya kami aturkan syukron sudah terhubung bersama kami. Bagaimana kabar Ustadz di sana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita masuk di pembahasan yang tadi sudah saya sampaikan untuk Mitra JIC, Andi Umar berikan kesempatan Ustadz untuk menyapa terlebih dahulu mitra setia kita yang saat ini terhubung baik melalui FM 107.7 atau juga melalui live Facebook kita di Facebook Radio JIC, dan saat ini kita juga menyapa mitra yang bergabung melalui audio streaming di www.islamic-center.org.id. Ustadz Kausar, tafadhol untuk menyapa mitra kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali bisa hadir pada kesempatan hari ini. Insyaallah ta'ala senang sekali saya bisa bertemu, melanjutkan pembahasan dan diskusi kita berkaitan dengan akuntansi syariah. Semoga mitra JIC semuanya tetap sehat, ya, tetap menjaga kondisi ya, di tengah pandemi saat ini. Banyak-banyak berdoa dan jangan lupa terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang banyak sekali yang Allah berikan, yang kadang-kadang ketika kita di kondisi musibah seperti ini lupa semuanya dengan nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan mitra JIC menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu Pak Andi. Baik, terima kasih Ustadz sudah menyapa mitra JIC. Baik mitra dan juga Ustadz Kausar dan juga Ustadz Wisnu. Sedikit Ustadz, sebelum kita masuk di pembahasan bagaimana murabahah dengan segala aspek akuntansinya, mungkin sedikit bisa diulang kembali murabahah itu sendiri, jenis transaksi seperti apa sih sebenarnya, dan mungkin juga keutamaan dari memahami akuntansi syariah yang berhubungan dengan murabahah juga seperti apa. Baru nanti kita kupas aspek-aspeknya Ustadz. Baik, kita mulai dengan pertanyaan mendasar tadi dari Pak Andi Umar ya. Mitra JIC semuanya harus paham ya dasar-dasar berkaitan dengan akad atau transaksi syariah. Ya, tentu di dalam akad itu kita paham ada pihak-pihak bertransaksi. Di pihak-pihak bertransaksi itu biasanya kita istilahkan dengan al-aqidain ya, pihak-pihak bertransaksi. Jadi pasti akan terjadi apakah itu pihak penjual dengan pihak pembeli atau pihak sahibul mal dengan pihak mudharib kalau dalam transaksi investasi ya.
Sedangkan dalam transaksi akad murabahah di sini ini terjadi ya akad jual beli, sebetulnya pihak-pihaknya juga sama, transaksinya antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Jadi itu yang harus kita pahami, dan orang-orang atau pihak yang bertransaksi itu memiliki syarat-syarat yang sama ya dengan jual beli pada umumnya. Demikian juga berkaitan dengan mahal ya, atau objek akadnya. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian kita masuk ya pada akad itu sendiri. Akad atau transaksi itu ada yang diistilahkan dengan tabarruk ya. Di mitra GIC pahami bahwa akad tabarruk itu ya, akad yang murni sosial ya. Banyak untuk tidak mencari keuntungan ya. Misalnya infak ya, sedekah, kemudian zakat, wakaf, dan hibah atau hadiah. Sedangkan akad yang tujuannya untuk mencari keuntungan itu kita namakan dengan akad tijarah. Nah, akad tijarah sendiri itu ada yang muawadhah. Ya, muawadhah itu artinya pertukaran ya. Memang pertukaran yang tujuannya ada yang ya tijarah ini ya pertukaran yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Ada juga tijarah, ada juga pertukaran yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam akad tijarah ya, keuntungan ya, pertukaran barang yang di situ ada unsur keuntungan. Maka salah satu yang kita bahas ini berkaitan dengan jual beli ya, sewa menyewa, banyak aspek yang berkaitan dengan akad-akad yang lain. Untuk akad murabahah ini adalah salah satu ya bagian dari jual beli, tapi dia dikatakan sebagai jual beli al-amanah. Bai al-amanah. Bai al-amanah itu ya, jual beli yang mensyaratkan adanya kepercayaan ya, atau amanah dari pihak penjual untuk menginformasikan kepada pembeli informasi yang berkaitan dengan ra'sul malnya berapa. Jadi ra'sul mal itu modal yang digunakan untuk memperoleh harta tadi. Itu harus disampaikan, diinformkan secara transparan ya kepada pihak pembeli ya. Itu yang tidak dimiliki karakteristiknya pada jual beli yang lain. Jadi dari jual beli bai al murabahah ini itu pihak pembeli mendapatkan informasi yang berkaitan dengan berapa harga beli dan juga harga yang disepakati. Berarti menunjukkan ada keuntungan yang juga diakui oleh pembeli. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu berkaitan dengan akad murabahah ya, dasarnya sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih dalam atau lebih lanjut dari akad murabahah. Mungkin awalnya itu, Pak. Iya, baik. Nah, Ustadz, kita juga akan langsung setelah tadi Ustadz memaparkan hal yang cukup mendasar terkait dengan murabahah yang dalamnya pasti ada transaksi, dan tadi sedikit ada hal yang sangat prinsip dengan yang konvensional. Nah, sekarang saatnya saya, Andi Umar, dan juga seluruh mitra JC ingin memahami apa sebenarnya murabahah dan aspek akuntansinya, karena dengan memahaminya pastinya ada sesuatu hal yang tepat untuk kita terapkan, begitu saja. Baik, terima kasih. Kita mulai dari pembahasan ya. Kalau kita melihat transaksi berarti ada dua pihak ya. Ada pihak penjual dan juga ada pihak pembeli. Tentu aspek syariahnya dan juga aspek akuntansinya itu berbeda ya, antar dua pihak tadi. Tapi kita ingin melihat dulu dari sisi ketentuan syariahnya. Ya, ketentuan syariahnya. Ini yang harus kita pahami sehingga nanti jangan sampai ketika sudah masuk pada akad murabahah secara lebih detail teknis itu terjadi memakan hak yang sebetulnya itu bukan haknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah An-Nisa ya, ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta
sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Ini tentuan syariah yang pertama. Kemudian juga yang terkait dengan jika ada aspek yang berkaitan dengan memberikan kelonggaran ya, kepada pembeli ketika ada kesulitan, maka itu juga diatur ya di surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, yang artinya dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, dalam kesukaran, apalagi di tengah kondisi saat ini, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagi kamu jika kalian mengetahui. Kemudian juga di surah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya. Hai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Jadi akad ini atau uqud itu adalah jamak dari al-aqdu. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan murabahah, itu juga harus kita pahami, jangan sampai nanti murabahah yang kita lakukan, khususnya murabahah tangguh, itu berkaitan dengan barang-barang ribawi. Barang ribawi yang saya maksudkan di sini adalah berkaitan dengan emas dan perak. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, di surat yang cukup panjang ya, di ayat yang 275 itu dijelaskan panjang, ini bicara masalah orang yang makan harta riba. Jadi dalam ayat ini secara ringkas saya ingin sampaikan bahwa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Jika datang peringatan ya, larangan dari Tuhan, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, fantaha, maka berhentilah. Ya, falahu masalah. Maka yang sudah terjadi sebelumnya yaitu bagianmu, gitu kan? Kemudian wa amruhu ilallah, dan perkaranya kita kembalikan kepada Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan jika dia kembali ya untuk mendapatkan riba, untuk mengambil riba, maka itu adalah penghuni neraka. Kemudian secara khusus dijelaskan ya berkaitan dengan jual beli murabahah, khususnya murabahah yang sifatnya tangguh ini masuk pada jual beli secara tangguh ya. Ya, ada di hadis yang riwayat Ibnu Majah dijelaskan. Fihina salah satu, ada 3 perkara yang mengandung keberkahan. Ya, yang pertama al-bai'u ila ajalin, ya, jual beli secara tangguh. Kemudian muqaradhah ini nama lain dari mudharabah. Nanti akan kita bahas kalau di pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan aspek-aspek mudharabah itu seperti apa. Ya, dan juga mencampur gandum dengan tepung. Keluar rumah tangga, bukan untuk dijual, tapi untuk dijual nggak boleh. Kemudian itu yang harus kita pahami ya dari hal-hal seperti ini ya, filosofis dasarnya ini ya, landasan dasar yang harus kita pahami, sehingga tidak boleh murabahah emas atau perak secara kredit itu karena masuk pada perkara riba, khususnya riba jual beli, itu juga masuk ke sana. Kemudian kita masuk pada definisi murabahah ini diatur ya, baik itu dijelaskan atau diatur di Undang-Undang Perbankan Syariah, ya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, juga dijelaskan ya di Fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga dijelaskan di PSHK. Ya, saya berikan contoh untuk penjelasan murabahah menurut Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di fatwa salah satu fatwanya adalah fatwa nomor 4 atau fatwa nomor 5 ini berkaitan dengan murabahah. Apa definisinya? Ini dijelaskan ya, akad yang menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli ya, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih besar sebagai laba. Itu di fatwa ya. Kemudian di PSHK 102 di Standar Akuntansi Syariah 102 tentang akuntansi murabahah
dijelaskan juga definisi murabahah. Definisinya adalah akad jual beli barang dengan harga jual ya, sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Ya, harus disepakati ini baik perolehan ataupun keuntungan, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Jadi makanya ini kenapa dikatakan bai al amanah, jual beli amanah, karena penjual harus mengungkapkan biaya perolehan. Nah, disinilah kita harus paham bahwasanya Rasulullah juga menjelaskan ya dalam hadisnya yang sahih, kalau dua orang itu yang bertransaksi, maka dalam hadis itu dijelaskan ya wa in sadaqa, kemudian wa bayana burika lahuma fi bai'ihima. Jika dua orang bertransaksi itu dia jujur ya, dia jujur dan dia mengungkapkan apapun yang terkait dengan itu, termasuk kalau dalam konteks di murabahah, maka ia mengungkapkan biaya perolehan secara jujur kepada pembeli. Kalau ada diskon ya, dan diskon itu diterima sebelum terjadinya akad, itu juga harus disampaikan, ya harus mengurangi biaya perolehan. Itu yang harus sah. Ya, di hadis itu juga diteruskan ya, wa in kana kadzaba wa katama, ya, kadzaba wa katama, ketika mereka berdua pihak yang bertransaksi itu, kedua pihak tadi ya, dia berdusta, dia menyembunyikan aib, dia tidak mengungkapkan secara jujur ya biaya perolehan, maka muhiqat barokatu fi baihima, maka akan dihilangkan keberkahan dari transaksi akad jual beli mereka. Dari beberapa definisi tadi ya, kita bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa akad murabahah ini ya, bagian dari jual beli bai al amanah, di mana pihak penjual harus menginformasikan atau mengungkapkan ya harga perolehan kepada pembeli, termasuk ya keuntungan yang dia peroleh. Itu harus disepakati. Ya, nanti akan ada kaitan dengan misalnya ketika harga belum disepakati, gitu ya, keuntungan juga belum disepakati, atau jangka waktu pelunasan belum disepakati. Ini nanti masuk dalam perkara gharar, ya, ketidakjelasan dalam akad yang nanti berpotensi akan menghilangkan keabsahan dari akad murabahah. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya, definisinya. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan rukun dan ketentuan akad murabahah. Ya, rukun dan ketentuan akad murabahah ini, kalau kita melihat bahwa akad bai al murabahah ini bagian dari akad jual beli, yang memang jual beli ini bukan seperti jual beli keumuman yang berlaku atau yang terjadi dalam masyarakat. Karena yang terjadi di masyarakat ini kan tidak ada informasi. Memang pihak penjual dia tidak jual beli pada umumnya ya, sehingga tidak ada informasi terkait dengan harga beli dan juga keuntungan. Kemudian berlaku semua hadis tadi, termasuk nanti yang perlu kita pahami adalah barang tersebut ya itu sudah harus dimiliki oleh penjual dulu ya, dalam akad murabahah. Jangan sampai nanti lembaga keuangan syariah yang melakukan akad murabahah itu dia tidak melakukan pembelian ya, dan atas nama pihak penjual, langsung diatasnamakan kepada pihak pembeli. Ini masuk dalam keumuman jual beli, karena ada hadis yang sahih yang dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, di mana seorang sahabat yang mulia bernama Hakim bin Hizam, ketika beliau ya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang yang datang kepada saya, orang tersebut ingin bertransaksi jual beli dengan saya, tapi barang
yang belum saya miliki. Bolehkah saya membelikan barang tersebut yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut, dan setelah bertransaksi kemudian saya belikan. Jadi sudah terjadi akad. Maka Rasul mengatakan, la tabi' ma laisa indaka. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian juga berkaitan dengan akad murabahah, itu ketika ada informasi pilihan harga tunai, kemudian pilihan harga itu disebutkan ya, tunai, harga belinya berapa, keuntungannya berapa, harga kreditnya, keuntungannya berapa, harganya berapa, itu semuanya disebutkan. Umpamanya kreditnya ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, itu diperkenankan, tapi hanya sebatas menginformasikan. Nanti ketika terjadi akad itu harus dipilih, ya, mana harga yang disepakati. Ya. Ketika harga tidak disepakati, itulah yang dinamakan dengan gharar. Rasul melarang itu. Nah, Rasulullah dari gharar. Rasul itu melarang ya dari jual beli gharar. Ya. Gharar itu dilarang dalam konteks jual beli. Ini sifatnya gharar yang sangat tinggi. Jadi tingkatnya tinggi sehingga dilarang. Tapi gharar dalam konteks akad sosial itu dibolehkan. Nanti akan menimbulkan dalam transaksi jual beli jika tidak dihilangkan ketika akad, maka akan menimbulkan ya, sikap permusuhan, ya, sikap kerugian atau menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Itu Islam menjaga harta. Itu yang harus kita pahami. Sehingga harus ditentukan apa-apa, misalnya menurut pendapat yang kuat yang saya pahami, bahwa jual beli secara kredit itu tidak apa-apa. Maksud pelarangan hadis nah Rasul terkait dengan antai ini fi bai'atin, Rasul itu melarang 2 transaksi dalam 1 transaksi. Itu ketika memberikan pilihan harga, ya, penjual dalam akad murabah itu tidak disebutkan atau tidak ditentukan, yang disepakati dalam akad antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang lain juga berkaitan dengan adanya hak khiyar, ya. Hak khiyar itu hak untuk melanjutkan, ya, atau membatalkan akad. Sebenarnya di hadis Bukhari itu lebih lengkapnya, jual beli itu ya al-bai'u itu bil khiyar. Jadi jual beli itu dengan hak khiyar, hak pilih, selama keduanya belum berpisah. Ya, jadi ada hak khiyar di sini. Khiyar di sini ada macam-macam jenisnya, hak pilih, ada hak pilih atau hak khiyar majelis, ya, di majelis, di lokasi transaksi ada hak khiyar yang berkaitan dengan haid, khiyar haid atau khiyar syarat, ya, keberadaan yang lain, ya, ini secara singkat. Nah, itu hak khiyar. Nah, kemudian kita lebih fokus sekarang kepada karakteristik dari murabahah. Jadi saya sampaikan tadi bahwa jual beli murabahah itu kan bagian dari jual beli amanah, bai' al-amanah, di mana penjual menginformasikan harga perolehan. Jual harus jujur, ya, tidak boleh menyembunyikan, harus bersikap transparan, ya, dalam menginformasikan harga perolehan dan keuntungan kepada pembeli. Nah, inilah yang membedakan dengan penjualan yang biasa kita kenal dalam keseharian. Kemudian murabahah itu juga tidak hanya dilakukan secara kredit, ya. Jadi murabahah juga bisa dilakukan secara tunai, bisa juga tangguh, bisa juga dicicil. Gitu. Ini hanya teknis metode pembayaran, ya, metode pembayaran, dan jangka waktunya harus disepakati dalam akad. Nah, kemudian tadi saya sampaikan perbedaan antara akad dengan harga tunai dengan akad dengan harga kredit tentu beda, tidak ada masalah. Itu bukan menunjukkan bahwa uang itu sebagai komoditas.
Artinya boleh dilakukan keduanya saja, boleh kredit dan juga boleh secara tunai ya dalam murabahah tersebut ya. Ya, boleh dalam murabahah itu bisa dilakukan tunai, bisa dilakukan tangguh atau bisa dicicil. Ya, tergantung kesepakatan. Ya. Kalau kalau dibolehkannya jual beli secara kredit itu bukan menunjukkan uang itu sebagai komoditas. Bukan pula tambahan itu antara harga tunai dengan kredit itu adalah tambahan yang dilarang, tapi karena memang ada penambahan waktu. Ya, ada penambahan waktu. Yang penting harus disepakati dalam akad. Karena ketika tidak disepakati, maka tidak sah itu akadnya. Karena itu ada gharar di situ. Nah, bagaimana ketika pembeli melunasi lebih cepat ya, dari jangka waktunya, umpamanya jangka waktunya 3 tahun, kemudian dalam 1 tahun ada dana, pembeli akan melunasi. Bagaimana ini diatur ya dalam syariat? Ini diatur ya berkaitan dengan bila pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan. Maka yang penting yang harus difahami masalah berkaitan dengan pelunasan ini tidak boleh diatur di dalam akad. Ya, tidak boleh diatur di dalam akad. Kenapa? Karena harga itu harus satu. Harga itu satu, itu harga tidak boleh berubah. Harga itu tidak boleh berubah, harga itu harus satu. Kalau ada, namanya di akuntansi itu dulu ketika kita belajar akuntansi yang konvensional itu ya 2/10. 2/10 itu maksudnya kalau dalam jangka waktu 10 hari maka dapat diskon ya, 2%. Nah, dulu kan bicaranya gitu. Kalau melunasi dalam jangka waktu lebih cepat maka dapat diskon. Ini tidak boleh nih kalau dalam syariat. Karena kalau terjadi seperti ini maka harganya itu tidak jelas harga mana yang dipakai, harga 100% kah atau harga 98%. Iya. Ya, kan? Menarik nih Ustaz. Menarik dalam keseharian kita terkadang kan antara penjual, pembeli, ada pihak ketiga dalam hal ini yang menjembatani, biasanya ada bank gitu kan. Nah, dalam murabahah posisi bank dan posisi serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli seperti apa sih Ustaz itu? Kalau di perbankan, iya. Maka di perbankan itu biasanya ada 2 model yang ya. Model yang pertama itu murni murabahah, ya murni murabahah. Yang kedua baru murabahah digabungkan dengan wakalah. Jadi namanya murabahah bil wakalah. Kalau murabahah murni, ya berarti tentu ini nanti berkaitan dengan klasifikasi dari murabahah. Karena murabahah itu ada 2 jenis. Murabahah yang murni penjualnya itu adalah pemilik, ya, jadi murni penjualnya adalah pemilik. Dan yang kedua adalah murabahah yang penjualnya itu sebagai wakil, gitu. Penjual dia sebagai wakil dari pemilik. Nah, ini yang dinamakan dengan murabahah lil amir bisyira. Ini yang diterapkan di bank syariah itu ya karena ada pesanan, ya, ada pesanan dari customer, ya, pesanan dari customer, kemudian pihak bank akan membelikan barang, bukan murabahah. Kalau murabahah murni dalam arti pihak penjual dia beli barang, nyetok barang, kemudian dijual dengan akad murabahah. Tidak seperti itu kalau di lembaga keuangan syariah. Kalau di lembaga keuangan syariah itu ketika ada pesanan nasabah atau pesanan dari customer, kemudian bank syariah ya akan tentu ketika pesan itu ya sekaligus ditentukan ya harganya berapa gitu ya. Nah, kemudian pihak penjual itu ya lembaga keuangan syariah akan mencarikan barang sesuai dengan pesanan. Ya, kemudian barang tadi ya dijual ya kepada pembeli. Itu kalau
kalau murabah lil amil bisyira, tapi dalam konteks ya penjualnya itu dia yang membelikan barang. Ada juga penjual yang dia mewakilkan kepada nasabah ya, nasabah untuk atau mewakilkan pihak lain untuk membeli barang yang dibutuhkan. Jadi ada yang murabah yang murni, ada yang murabah dengan wakalah. Ada juga murabah yang tanpa pesanan ya. Murabah yang dilakukan tanpa ada pesanan, kemudian beli, nyetok barang, kemudian dijual dengan mengungkapkan harga belinya itu sekian, saya jual ke antum sekian, gitu. Itu murabah. Atau murabah lil amir bisyira, saya akan beli barang kalau ada pesanan. Dan ini dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Boleh menggunakan murabah lil amir bisyira, artinya ada pesanan baru kemudian kita bayarkan. Nah, seperti itu Pak Adi. Iya. Ada lagi yang mau Ya, baik Ustadz. Mungkin kita ke Ustadz Wisnu terlebih dahulu karena beliau juga praktisi bisnis syariah. Mungkin praktek di lapangan murabahah sendiri saat ini sedang geliatnya seperti apa nih Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa mengikuti webinar dengan Ustaz. Jadi memang ini sangat menarik kalau kita perhatikan dalam dunia bisnis keseharian kita ya, menerapkan tentang syariah ya. Tadi dijelaskan bahwa yang contohnya tentang yang kredit ya. Nah, kredit ketika terjadi pelunasan kan itu tidak boleh bawa harga ya. Artinya harga itu harus syarat dulu. Jadi misalnya ketika dia kredit 2 tahun harganya 10 juta, maka ketika dia bisa melunasi 1 tahun kan itu pokoknya jadi berkurang kan. Kalau kita di dunia perbankan seperti biasa kan, artinya mendapat diskon kan. Nah ini berbalik, artinya kita komitmen dengan harga yang satu. Jadi kan mungkin bagaimana memahaminya sehingga kita bisa mendapat diskon kekurangan. Itu mungkin yang menurut saya di sini nggak mudah kita menerapkannya dalam keseharian kita ya. Jadi dalam satu akad tidak boleh ada 2 harga. Ini luar biasa. Tapi dalam penerapannya menurut saya mungkin butuh semacam guidance atau pemahaman yang lebih detail. Lalu yang kedua tentang murabah amir bin siro ya. Jadi membeli ketika sudah ada pesanan atau tidak ada pesanan baru dibayarkan, artinya nunggu pesanan dulu kan. Nah bagaimana dengan sekarang yang banyak model bisnis begini Ustaz, dropshipper ya. Dropshipper itu kan mereka menjual sesuatu yang juga belum ada di tangannya, jadi dia jual brosur saja sehingga ketika terjadi deal dengan kita sebagai broker lah asumsinya, itu pihak pertama langsung mengirimkan barang, harga langsung dikirim ke sana. Jadi di sini seolah-olah juga semacam apa ya, mohon maaf nih, selama masa pandemi ini kita hampir juga gelap mata nih antara yang haram dan halal. Jadi hampir bingung karena banyak sekali dunia bisnis yang menawarkan perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Aku mohon mana Ustaz, bagaimana ketika kita menjual yang tadi belum ada barangnya di kita. Lalu kedua juga perusahaan tour and travel ya, jika mereka jual tiket, apakah mereka juga sudah punya tiketnya? Ini kan juga menjadi satu jadi satu polemik ya, ketika kalau saya berpikir mereka belum punya tiketnya, pasti dia beli tiket dari uang yang kita setorkan dari jemaah, perusahaan tour and travel ya. Tapi dalam praktekan, dalam aturannya kan dia harus punya yang dia sudah beli tiketnya. Nah, ini kalau yang benar perusahaan tour travel itu harusnya dibeli tiket dulu, baru dijual tiketnya kan. Tapi pada kenyataan kan tidak. Jemaah masukin duit dulu, booking dulu, duit booking itulah yang nanti akan ditransfer ke perusahaan penerbangan. Demikian, Pak ini tanggapan saya yang mungkin butuh klarifikasi dari Ustaz bagaimana dalam penerapannya keseharian nih, karena hampir abu-abu juga nih tentang
murabaha ini nih, luar biasa. Terima kasih. Ya baik Ustadz, mungkin langsung bisa ditanggapi. Ya, baik. Pertanyaannya ada 3 nih. Tapi nanti akan coba saya terangkan yang pertama dulu ya. Ini berkaitan dengan diskon ya. Meskipun di dalam akad itu tidak diterangkan, ya memang akad itu kan bisa dilakukan secara tertulis ya, bisa dilakukan juga dengan lisan ya, atau mungkin kalau transaksi online itu ya ada dengan lisan juga, ada dengan dengan perkataan ya, paling dengan langsung tekan ya tombol beli ya. Nah, itu kan sudah termasuk dikatakan terjadi akad. Nah, ini sebuah hadis yang menarik untuk kita kaitkan juga dengan pembahasan ya. Rahimallahu samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qatadha. Ya. Rahimallahu rajulan. Allah itu merahmati seorang yang memudahkan ya, ketika dia sebagai penjual dia menjual, ketika dia sebagai pembeli memudahkan dalam membeli, dan juga pihak yang berutang, pihak yang akan menagih haknya, dia juga berusaha untuk memberikan kemudahan. Dalam konteks penjual, ketika ada pelunasan dipercepat, dia dibolehkan ya. Jadi dia dibolehkan pihak penjual untuk memberikan keringanan dalam bentuk potongan. Nah, itu dibolehkan meskipun di dalam akad tidak diterangkan, tidak diatur, dan memang nggak boleh diatur. Nah, kemudian lain juga terkait dengan diskon ya, terkait dengan diskon. Tapi diskon yang berkaitan dengan pemasok, ini juga saya pikir kadang kita masih belum paham betul ya. Ketika pihak penjual tadi, yaitu dia mendapatkan diskon harga. Yang kadang diskon harga itu kalau dalam pembelian barang yang kecil nilainya mungkin tidak seberapa besar pengaruhnya ke harga. Tapi kalau nilai barang yang diperjualbelikan cukup signifikan, maka diskon itu mungkin nilainya juga cukup signifikan, nanti akan berpengaruh terhadap harga. Ya, kita lihat dulu diskonnya. Oh, di sini diskon itu apapun yang diterima dari pemasok ya, atas pembelian barang itu diskon. Ya. Jika penjual itu mendapatkan diskon sebelum akad, ini bisa saja terjadi sebelum akad murabahah, karena memang penjual itu dia melakukan murabahah tanpa kesana, ya beli barang, ya kemudian itu terjadi sebelum akad, ya, tentu terjadi sebelum akad. Maka diskon itu menjadi haknya siapa? Diskon itu menjadi haknya pembeli. Sehingga ketika sebelum akad dapat diskon, umpamanya 1 juta dapat diskon 100.000. Harga mana yang nanti dipakai, ya Rasul mal mana yang dipakai, 1 juta atau 900.000, dalam menentukan nanti keuntungan plus ditambah dengan keuntungan, nanti akan ketemu harga jual. Mana yang dipakai Rasul malnya, 1 juta atau 900.000. Kalau sebelum akad, maka jawabannya adalah itu haknya pembeli yang harus ditunaikan oleh penjual kalau menggunakan akad murabahah. Sehingga yang diperhitungkan sebagai harga perolehan itu adalah harga perolehan setelah dikurangi dengan diskon. Nah, kemudian yang kedua, kalau diskon itu terjadi setelah akad murabahah disepakati. Jadi setelah akad murabahah disepakati, ya, kemudian pihak penjual tadi beli barang, ya, kemudian dia dapat diskon. Ya. Kalau konteksnya setelah akad murabahah, maka itu diberlakukan sesuai dengan pembicaraan dalam akad. Sesuai dengan ketika akad disepakati itu jadi haknya siapa. Karena bisa jadi haknya penjual, bisa juga jadi haknya pembeli. Kalau hanya penjual, maka penjual itu yang mengakui diskon tadi sebagai keuntungan dari transaksi murabahahnya. Tapi kalau dari sisi pembeli, maka hak yang diterima pembeli tadi ya dari pihak penjual, dia harus mengakui utang kepada pembeli. Dia masih punya utang piutang kepada pembeli yang harus dia setorkan. Karena terjadinya setelah akad.
Kemudian yang ketiga, jika tidak diatur dalam akad, karena Halo, Ustaz. Ustaz. Halo. yang harus dimasukkan di pos itu. Ini yang harus kita pahami berkaitan dengan diskon. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Wisnu tadi. Yang kedua tadi berkaitan dengan jadi amir bil siro. Jadi beli pesanan baru dibayarkan. Ada pesanan baru dibayarkan. Murabaha amir bin siro. ya, murabahal amir bisyiro. Ya. Ini memang dalam jenis murabah ini itu penjual melakukan pembelian setelah ada pesanan dari pembeli. Ya, murabah dengan pesanan itu memang kalau dijelaskan, kita baca di standar akuntansi syariah, itu sifatnya mengikat atau tidak. Ya, memang nanti meskipun seperti itu ada debat-debat juga di kalangan para ahli ekonomi syariah, apakah boleh dengan yang sifatnya mengikat atau tidak. Artinya kalau murabah tadi berdasarkan pesan itu mengikat, berarti pembeli harus membeli barang karena dia sudah pesan. Yes, kalau sudah pesan ternyata nggak beli, kan juga merugikan penjual gitu. Ya, meskipun ini juga dimasalahkan oleh sebagian ahli. Nggak boleh kalau dibuat mengikat, berarti itu sudah masuk dalam akad. Ya, mengikat itu akad. Kalau cuma pesen toh, ya boleh mengikat, ya boleh terus boleh enggak gitu. Nah, cuman saya melihatnya kalau yang bersifat mengikat itu, ya, ini karena menyangkut, ya, lembaga keuangan syariah itu kan menyangkut dana yang tidak hanya dia miliki. Ya, ini dananya masyarakat, gitu. Dananya masyarakat. Sehingga akhirnya muncullah istilahnya itu adanya kemaslahatan yang kita bahas kemarin. Bahas kemarin salah satu asas yang dijadikan sebagai dasar dalam transaksi syariah itu asas kemaslahatan. Ini untuk menjaga dana orang banyak. Sehingga murabah itu dibuat mengikat. Karena kalau tidak, ya, itu akan menimbulkan kerugian khususnya bagi penjual. Ketika dia sudah beli barang, memang karena bukan core-nya. Kecuali penjual yang memang dia core dari karakteristik usahanya memang menjadi terkait dengan pembelian itu. Tapi ini kan lembaga keuangan syariah, memang core-nya bukan di situ, ya. Sehingga ketika ada pembatalan dari pembeli, maka ini akan menimbulkan kerugian tentu di pihak lembaga keuangan syariah. Ini saya melihatnya, meskipun saya sendiri juga melihat yang lebih pas itu adalah tidak dibuat mengikat. Tapi coba saya melihat itu dari perspektif pendapat lain, sehingga kita sendiri juga harus paham itulah. Karena kalau dibuat mengikat, maka akan menimbulkan itu seolah-olah sudah terjadi akad, padahal belum. Dalam hadis itu memang dijelaskan al-muslimuna ala syurutihim. Orang yang beriman itu terikat dengan akad. Ini belum akad, masih pesan saja. Kalau pesannya dibuat mengikat, berarti kan seperti akad. Maka bila dibuat mengikat, dengan demikian entitas syariah itu menjual barang yang belum ada dalam penguasaan dia atau belum ada dalam kepemilikan dia. Ini, cuman saya juga ingin melihat dari sisi perspektif yang lain yang perlu kita pahami juga. Kenapa di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu menjelaskan dalam akadnya bahwa murabah dengan pesanan itu pesanannya bersifat mengikat atau tidak mengikat. Dua-dua. Ini yang yang penting menurut saya untuk kita pahami, sehingga
sehingga kita juga tahu dari dua pendapat tadi. Tapi kalau untuk murabah tanpa pesanan sudah jelas gitu. Kalau murabah tanpa pesanan, jadi kalau lembaga keuangan syariah itu beli barang tanpa ada pesanan, ya tentu ini tidak mengikat. Jadi itu memang diatur juga di fatwa, tidak boleh mengikat kalau dalam kondisi murabah tanpa pesanan. Ya, murabah ini dilakukan tanpa melihat ada pesanan atau tidak, sehingga penyediaan barang itu dilakukan sendiri oleh penjual. Dia melakukan pembelian secara rutin, meskipun tanpa ada pesanan. Yang penting. Tapi di luar itu saya juga ingin menyampaikan bahwa perbedaan pendapat ini memang saya melihatnya itu ketika saya baca dalam fatwa itu kembalinya seperti ini. Kembalinya itu adalah kita pada kaidah asal dalam sebuah muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadullu dalilun ala tahrimiha. Pada asalnya muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, menghalalkannya. Kemudian itu dengan jual beli online tadi ya Pak Wisnu ya. Apa itu? Dropshipper ya, dropshipper. Ya, memang kita lihat pengguna internet itu 70% lah, 70% dari populasi ya, 270 juta itu 70%-nya pengguna internet dan juga sosial media itu sekitar 60%. Jadi sehingga kita bisa transaksi penjualan online itu sekarang ya menjadi primadona bagi generasi milenial. Kemudian kita harus paham baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Ya sebetulnya gini, ketika dropshipper tadi itu sudah punya kontak atau sudah punya kesepakatan tidak dengan pihak produsennya, itu sebetulnya. Kalau memang ada kesepakatan, ya kesepakatannya itu adalah akan menginformasikan, ya dia menginformasikan produknya penjual, ya, dia hanya berfungsi sebagai apa? Sebagai wakil, ya sebagai agen. Nanti atas hasil penjualannya dia nanti mendapatkan ujroh atau mendapatkan fee, itu namanya wakalah bil ujroh. Kalau yang jadi masalah itu dropshippernya itu sudah menginformasikan seolah-olah barang itu adalah barangnya, ya, sehingga dia menjual barang yang tidak dia miliki. Dia juga tidak punya bukan kepemilikan dia barang tadi, tapi dia sampaikan seolah-olah itu barangnya. Kecuali dia informasikan. Sebetulnya ini kita lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi ke hadis tadi. Ya. Yang penting di situ ya khususnya pihak penjual, dia harus sodako wa bayyana. Ya jujur dan dia menjelaskan. Ya. Kalau memang bukan miliknya ya dia sampaikan gitu. Dia sampaikan. Kalau nggak ada informasi ya menunjukkan ya seolah-olah barang itu adalah barangnya sendiri. Dia tunjukkan ini adalah barang yang nanti bisa dipesan ya, atau kita jelaskan ini produk orang lain ya, pihak lain dia dijualkan, atau bisa juga dengan menggunakan akad salam ya. Akad salam itu bisa dalam konteks itu ya, itu dibolehkan. Jadi pihak dropshipper itu dia menggunakan akad salam meskipun barangnya bukan barangnya dia. Dalam kondisi akad salam itu pihak pembeli membayar 100% di awal. Bayar 100% di awal, kemudian dia mengusahakan dengan supplier yang sudah dia buat selama ini kesepakatan ya, perjanjian kerjasama sudah sering dia lakukan, sehingga dia bisa mendapatkan barang sesuai dengan spesifikasi ya, kualitas yang diperjanjikan dalam akad. Tapi syaratnya harus 100% di awal. Itu kalau berkaitan dengan jual beli online. Jadi banyak sekali aspek yang harus kita pahami ya. Tapi
kalau misalnya juga ada jual beli online berkaitan dengan murabahah, ya tidak apa-apa. Ini kan hanya media saja kalau, cuman jangan murabahah ya berkaitan dengan murabahah kredit ya berkaitan dengan emas dan perak. Atau ya seperti itu, sudah kredit ya kemudian online juga kan gitu, jadi double ini ya. Jadi tidak boleh itu, baik jual beli emas perak secara kredit juga tidak boleh, jual beli emas perak secara online juga tidak boleh. Terus dalam kondisi itu berlaku hadis yang sahih di mana Rasul mengatakan fa'ikhtalafatz ketika barang itu berbeda jenis al-asnaf, maka kana ya dan biadi, maka harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan, tangan satu menyerahkan, tangan satu menerima. Itu kalau konteksnya adalah jual beli murabahah, dan itu mungkin sebagian juga terjadi di perbankan syariah, jual beli emas secara online, murabahah emas secara online ya, atau yang lainnya. Ya, baik Ustaz. Nanti kalau itu kan perlu ada pembahasan secara khusus lagi. Ya, baik. Dan juga sayang sekali kita sisi materi sangat menarik dan kita ingin sekali sebenarnya lanjutkan kembali, cuman kita sudah ditempatkan di penghujung kebersamaan. Mudah-mudahan kita kembali berjumpa di kesempatan lain, baik masih meneruskan materi kita hari ini atau mungkin kita masih atau akan kita lanjutkan dengan tema-tema barunya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit catatan sebagai sebuah kesimpulan, mungkin Ustaz boleh disampaikan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah rangkum tadi, kita sudah sampaikan, dan ini ringkasannya. Akad murabahah ini adalah bagian dari jual beli baik al-amanah. Penjual harus jujur, harus amanah dalam menginformasikan harga perolehan ra'sul mal ditambah dengan ribahun keuntungan yang disepakati. Baik dari sisi penjual ya menginformasikan ya secara jujur ya, kemudian juga transparan, kemudian juga dari pihak pembeli ya tentu harus melakukan pembayaran secara teratur sesuai dengan yang sudah disepakati dalam akad. Al-muslimuna ala syurutihim, masing-masing harus terikat dengan perjanjian yang sudah disepakati. Ya mudah-mudahan kita paham dengan pembahasan akad murabahah hari ini. Insya Allah kita meskipun belum sempat bahas dari aspek akuntansinya secara lebih detail, tapi sebetulnya sudut tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan diskon ya, berkaitan dengan diskon dari pemasok, berkaitan dengan diskon yang berkaitan dengan pelunasan yang tepat waktu atau dipercepat oleh pembeli, itu sebetulnya satu sudut dari akuntansi syariah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Andi Umar. Saya kembalikan ke Pak Andi Umar. Ya, baik Ustadz, terima kasih materi yang sudah disampaikan. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat sekali bagi kita semua dalam hal transaksi murabahah sebagaimana fokus kajian kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk Ustadz Wisnu. Terima kasih Ustadz sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi di dalamnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain, tentu dengan tema-tema menarik lainnya. Mudah-mudahan menjadi akumulasi kajian kita tentang kajian bincang bisnis muslim dalam hal ini ya. Baik, terima kasih, kita bertiga pamit undur diri. Mitra JC, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.